Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Arimbianu Putri Karmana beserta keempat rekan saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, hakikat ilmu pengetahuan. Apa itu ilmu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima, berarti pengetahuan. Apa isi pengetahuan ilmu itu? Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Dalam kajian ilmiah, kalau data yang baru terkumpul sedikit atau belum cukup, ilmuwan baru hanya mengeluarkan hipotesis. Hipotesis ialah dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. Lalu ada pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam ensiklopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam kasus filsafat, dijelaskan bahwa pengetahuan atau knowledge adalah proses kehidupan yang diketahui secara. Lalu perbedaan ilmu dan pengetahuan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia sama artinya dengan pengetahuan. Dari asal yang kita tahu bahwa pengetahuan diambil dari dalam bahasa Inggris yaitu knowledge, sedangkan ilmu diambil dari kata science dan peralihan dari kata Arab alima. Terima kasih. Nama saya Muhammad Sobari. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan iptek. Manusia menemukan iptek karena manusia kembali pada jalan pikiran rasional. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menetapkan zamannya dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, agak zaman modern, dan zaman kontemporer. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno, yaitu masih menggunakan batu sebagai peralatan batu yang berkisar 4 juta tahun sampai 20.000 tahun. Yang kedua, zaman Yunani kuno, dianggap sebagai gudang dari ilmu filsafat karena pada bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi. Yang ketiga, zaman abad pertengahan. Pada ilmuwan pada masa itu hampir semua adalah teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Yang selanjutnya yaitu zaman Renaissance, ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma agama. Yang selanjutnya zaman modern, ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Berkembang ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance, seperti René Descartes, tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern. Zaman kontemporer, fisikawan termasyhur abad ke-20 adalah Albert Einstein. Ia menyatakan bahwa alam itu tidak terhingga besarnya dan tak terbatas, tetapi juga tak berubah status totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Aspek struktural menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan di dalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Sasaran yang dijadikan objek untuk diketahui. Objek sasaran ini terus-menerus dipertanyakan dengan suatu cara metode tertentu tanpa mengenal titik henti. Ada alasan dan motivasi mengapa itu terus-menerus dipertanyakan. Jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam satu kesatuan sistem. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengkoordinir seluruh aktivitas kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan suatu yang bersifat niscaya. Saya Resni Sriwinandini. Nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila diuraikan sebagai berikut. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan yang diciptakan. Nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan.
Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis. Nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Konsep Pancasila sebagai dasar negara pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman di antaranya. Yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Dan yang terakhir, setiap iptek harus berasal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu Mempri Bumikan Ilmu Dikti 2016. Baik, di sini saya akan menjelaskan dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia yaitu A. Kapitalisme yang sebagai penguasa perekonomian dunia termasuk Indonesia, akibatnya ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. B. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen. C. Konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang telah maju. D. Pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri yaitu workability, keberhasilan, satisfaction, kepuasan, dan result hasil. Baik, yang selanjutnya adalah alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. A. Pluralitas. Nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. C. Perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritual, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. D. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya iptek. E. Penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan peran nilai-nilai luhur. F. Gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan.